perkenalkan nama saya Rika Fatmawati Bru Surbakti, NPM 2115010067, Prodi PGSD Universitas Quality Brastagi semester 5, mata kuliah Pendidikan Bahan Ajar dan Media Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 1 mengenai dongeng. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan mengetahui apakah itu pengertian dongeng. Nah, di sini dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-temurun. Nah, di sini juga ada fungsi dongeng. Yang pertama yaitu dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Yang kedua, dengan membaca dongeng kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dongeng. Yang pertama yaitu dongeng selalu dibuat dengan alur yang sederhana, singkat, dan bergerak cepat. Yang kedua, pada cerita dongeng teman-teman akan menemukan karakter tokoh yang tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, cerita dongeng juga selalu dibuat dengan gaya penceritaan lisan dan disebarkan secara lisan. Yang keempat yaitu terdapat pesan moral yang dituliskan atau disampaikan secara langsung. Yang kelima, peristiwa di dalam cerita dongeng tidak benar-benar ada atau fiktif. Yang terakhir, yang keenam yaitu pengarang dongeng tidak diketahui atau bersifat anonim. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu fabel. Nah, di sini fabel adalah cerita dongeng tentang binatang-binatang. Pada dongeng ini biasanya tokoh yang diceritakan adalah binatang-binatang. Nah, di sini seperti contohnya yaitu si kancil dan si buaya. Yang kedua yaitu jenaka. Nah, di sini cerita jenaka adalah cerita lucu yang bisa membuat banyak orang tertawa. Jenis dongeng satu ini akan memunculkan perasaan senang saat mendengar atau membaca. Nah, di sini seperti contohnya yaitu cerita si kebayan. Yang ketiga yaitu legenda. Nah, di sini legenda merupakan cerita yang berhubungan dengan kejadian suatu tempat atau cerita asal-usul munculnya suatu tempat. Jenis dongeng satu ini banyak terdapat di wilayah Indonesia karena banyaknya tempat bersejarah. Nah, contohnya seperti terjadinya Danau Toba, asal-usul Banyuwangi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mitos. Nah, di sini mitos merupakan dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat tertentu. Cerita ini biasanya tidak masuk akal karena berhubungan dengan hal-hal gaib. Contohnya seperti cerita Roro Jonggrang. Yang kelima yaitu sage. Nah, di sini cerita sage merupakan gabungan antara cerita fabel dan legenda. Pada cerita ini akan ada unsur sejarah yang tercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya seperti kisah Tutur Tinular. Yang terakhir yaitu parabel. Parabel merupakan jenis dongeng yang kurang populer. Dongeng ini menyampaikan unsur-unsur pendidikan dan keagamaan. Contohnya seperti kisah Damarwulan. Nah, sekian dari pembelajaran kita mengenai dongeng hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Dah.